Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizika Humaida dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai anggota pengurus Masjid Al-Intiqom Desa Pantai. Baiklah, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairu syai'in masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baiklah, kami Esrin Suhendra, nama kami Esrin Suhendra. Kami bagian dari yang sering berkecimpungan di Masjid Desa Pantai Al-Intiqom ini. Ya, mungkin ada yang bisa kami bantu, silakan. Baiklah Kak, kami dari mahasiswa program studi KPI IAIN Bengkulu ingin mengulas sedikit mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam masa pandemi ini, terutama kegiatan keagamaan. Mungkin nanti kami akan sedikit melontarkan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Bagaimana Kak bisa memberi penjelasan ataupun pendapatnya? Boleh, silakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana suasana sholat tarawih pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Untuk suasana mungkin ini lebih tepatnya kepada seluruh kegiatan keagamaan mungkin ya. Untuk setiap wilayah kita tahu berbeda-beda keadaannya sesuai ketetapan pemerintah, yang mana setiap wilayah kan pasti ada yang tergolong zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Itu pasti untuk kegiatan keagamaan yang melibatkan perkumpulan banyak orang udah pasti berbeda-beda ya. Untuk yang masyarakat Desa Pantai ini sendiri, alhamdulillah ini tergolong zona hijau, sehingga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu berkumpul orang banyak, alhamdulillah masih terbilang kondusif, bisa dilaksanakan dengan baik, dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah. Ini untuk yang terjadi di sekitar Desa Pantai sini, karena memang untuk Desa Pantai ini tergolong wilayah yang masih wilayah hijau, artinya tidak ada terjangkit virus COVID-19 ini. Itu untuk kalau kondisi untuk saat ini. Bagaimana cara mengamalkan ibadah sholat tarawih di masa pandemi seperti ini? Untuk pengamalan ibadah ya, katakan ibadah ataupun sholat tarawih dan lain-lain ya, sekiranya itu melibatkan banyak orang, tentu saja kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan mungkin memakai masker dan lain-lain. Untuk ke pertanyaan tadi, bagaimana cara pengamalan? Untuk pengamalan sendiri, karena kita khususnya di Desa Pantai ini masih tergolong wilayah yang hijau, untuk pelaksanaan seperti biasa, hanya saja ada batasan-batasan tertentu yang sudah kita patuhi, yang sudah kita sepakati untuk kita patuhi himbauan dari pemerintah. Karena walaupun bagaimanapun tetap dalam hukum agama, patuh kepada pemerintah pun menjadi bagian kewajiban bagi masyarakat, bagi umat. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah. Taatlah kepada Allah satu, kemudian taatlah kepada Rasulullah, kemudian taatlah kata Allah kepada ulil amri minkum, ya ini pemerintah-pemerintah kalian semua. Artinya selama peraturan yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut masih dalam aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan aturan agama, maka wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi. Ya, karena itu perintahnya Al-Qur'an, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali kalau perintah pemerintah tersebut sudah keluar dari garis keagamaan, maka kita wajib menolak. Seperti halnya kita umpama disuruh untuk mencuri, maka wajib kita menolak. Nah, kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kita patuh nurut kepada aturan siapapun makhluk yang mana peraturan atau suruhan tersebut bertentangan dengan perintahnya Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selama
hal-hal yang diperintahkan oleh pemerintah ini masih dalam garis yang dibenarkan oleh agama, maka kita harus patuh. Karena perintah Al-Quran untuk patuh kepada pemimpin. Nah, termasuk sekarang di masa pandemi kita diperintahkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Maka wajib kita mengikuti protokol kesehatan yang telah diterbitkan oleh pemerintah setempat. Itu untuk pelaksanaan. Apa saja ya hambatan yang ditemui dalam melaksanakan sholat tarawih dalam kondisi seperti ini? Untuk hambatan sendiri sih seperti tadi yang saya bahas itu berbeda-beda setiap wilayah. Tapi khusus untuk desa pantai ini sendiri hambatan yang berarti itu tidak ada lah. Nah, karena yang berjalan selama ini seperti biasanya dalam keadaan normal, masyarakat bisa ibadah ke masjid ya, dengan mengikuti protokol kesehatan tadi. Artinya tidak ada hambatan yang berarti lah untuk selama perjalanan ini. Bagaimana program-program kegiatan dilaksanakan dalam kondisi seperti ini? Untuk program kegiatan secara umum, entah itu kegiatan apapun, tetap tadi kita kembali lagi merujuk kepada yang saya bahas di awal tadi. Tetap kita patuhi yang telah diperintahkan oleh pemerintah kita. Nah, tentang untuk kegiatan keagamaan seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, tetap kita laksanakan karena kita masih di zona hijau, diperbolehkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan entah itu keagamaan dan lain-lain. Diperbolehkan, hanya saja tadi tetap dalam patokan mematuhi protokol kesehatan. Silakan untuk yang sholat tarawih, untuk yang tadarusan dan lain-lain selama mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Itu saja. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari sholat tarawih dalam masa pandemi seperti ini? Kalau hikmah sudah barang tentu akan banyak sekali hikmah ya. Hikmah artinya hikmah pelajaran yang dapat kita ambil. Tidak hanya di dalam masalah sholat tarawih, tapi dalam segala kegiatan ini banyak sekali hikmahnya sebenarnya. Terutama ini kita diajarkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Yang mana sebelum masa pandemi kan, sebelum masa covid ini mungkin kita akan berkeliaran dengan bebas seperti halnya biasa tanpa memperdulikan yang signifikan masalah kesehatan. Nah, padahal kan masalah kesehatan ini penting. Ciri khasnya muslim adalah yang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Untuk hikmahnya salah satunya mungkin kita bisa sebutkan adalah salah satu tadi untuk menjaga kesehatan. Hikmah kedua yang tak kalah penting, dan ini sangat-sangat penting menurut saya, hikmahnya adalah kita disuruh ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu, Sang Khalik, Sang menciptakan kita. Kenapa kok kembalinya ke sana? Karena lagi-lagi kalau kita sadari COVID adalah suatu bentuk penyakit ya kan, virus. Yang mana siapa sih yang membuat virus? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau diselesaikan urusan tentang makhluk-makhluknya Allah, dekatlah kepada Sang Mencipta. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, ringkasnya, hikmahnya apa? Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan lah bahasanya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala permasalahan akan terselesaikan selama kita dekat kepada Sang Menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Seperti yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an itu kan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa-siapa yang takwa kepada Allah, artinya takwa ini patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh di dalam perintah, patuh dalam meninggalkan larangan, maka kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Akan Allah jadikan untuk orang yang patuh tersebut ini jalan keluar dari setiap kesulitan. Termasuk kesulitan mungkin kita sekarang sedang mengalami kesulitan masalah COVID-19 ini. Insya Allah kalau kita sama-sama untuk datang kepada Allah, artinya kita mulai patuh kepada perintah-perintahnya Allah, akan Allah kasih jalan keluar, makhraja. Makhraja artinya jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Bahkan di ayat yang lain pun kata Allah, "May yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa orangnya tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita usaha tentunya, maka kata Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan menjadi pencukupinya. Allah yang akan menjadikan, Allah yang sendiri yang akan menyelesaikan urusan seorang tersebut. Nah, artinya ringkasnya, hikmah yang bisa kita ambil yang menurut saya ini luar biasa sekali. Ya tentu kita harus kembali kepada Rabb kita, kepada yang mengatur semuanya.
adanya penyakit, adanya sehat ini adalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kalau kita mau beres urusan ini, urusan apapun itu, kita laporan bahasanya. Kita laporan kepada sang membuat ini semua, sang mengatur semua ini Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaporkan dengan meningkatkan ibadah kita, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampunya. Itu mungkin hikmah yang terbesar. Adapun hikmah memang ya sudah barang tentu akan banyak sekali sebenarnya kan. Cuma mungkin yang bisa kita ulas dengan waktu yang singkat ini ya itu. Yang terpenting adalah apa? Yang membuat penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar terselesaikan dengan cepat, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih Kak atas penjelasannya tadi. Mungkin kita cukupkan wawancara pada kesempatan kali ini. Dan saya pribadi atas nama Rizika Humaida mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.